Shalom teman-teman, sekarang sudah bulan Juni nih. Meskipun waktu cepat berlalu, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat
kenapa ya dunia ini semakin lama semakin jahat? Kenapa gitu, Kak? Aku merasa hal-hal buruk tidak hanya datang ke orang yang jahat saja, El, tetapi ke semua orang termasuk orang percaya. Walaupun hal-hal buruk terjadi kepada setiap orang, tapi ada juga loh yang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Wah, apa itu, El? Tuhan Yesus, Kak. Kok bisa gitu, El? Iya, karena Tuhan Yesus adalah seseorang yang maha kuasa. Tuhan Yesus mampu menolong kita dan menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik semua? Adik-adik harus tetap bersyukur dan mencari Tuhan dalam situasi apapun ya. Seperti kisah firman Tuhan yang akan kita saksikan hari ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Adventures in Malta diambil dari Acts 28 ayat 1 sampai 10. Setelah terombang-ambing di lautan yang ganas selama berminggu-minggu, Paulus dan penumpang lainnya yang kelelahan dan basah kuyup berusaha keluar dari reruntuhan kapal menuju pantai sebuah pulau bernama Malta. Penduduk pulau yang ramah membuat api unggun untuk menghangatkan diri para pelancong yang lelah. Karena ingin membantu, Paulus meninggalkan kelompok itu untuk mencari ranting untuk ditambahkan ke api. Ketika ia kembali ke kelompok di pantai, ia meletakkan seikat rantingnya di atas api. Sayangnya, Paulus tidak menyadari bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari sekedar ranting. Begitu seikat ranting Paulus mengenai api, seekor ular berbisa yang telah bercampur dengan ranting-ranting itu melompat dari api dan menggigit tangan Paulus. Penduduk pulau itu melihat ular berbisa itu tergantung di tangan Paulus dan berkata, "Ia selamat dari kecelakaan kapal dan kemudian digigit ular. Berarti orang ini pasti orang yang mengerikan. Ini pasti hukuman atas kejahatannya yang mengerikan." Tetapi Paulus tidak dihukum. Malah ia hendak menunjukkan kepada penduduk pulau itu kuasa Allah yang sangat dahsyat. Paulus mengangkat tangannya ke atas kepala lalu mengayunkan lengannya ke bawah. Dengan satu gerakan cepat, Paulus menyingkirkan ular itu dari tangannya, melemparkan ular berbisa itu ke dalam api. Paulus duduk di dekat api unggun di antara penduduk pulau dan korban kapal karam lainnya. Mata mereka tertuju pada Paulus. Semua orang di sekitar api unggun duduk menunggu dia, membengkak dan mati karena racun. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka menyadari bahwa Paulus tidak terluka. Penduduk pulau yang terkejut bahwa Paulus selamat berubah pikiran dan berkata, "Dia pasti dewa." Di dekat tempat para korban kapal karam berkumpul, tinggallah Publius, kepala suku di pulau itu. Publius dengan ramah menyambut Paulus dan teman-temannya sebagai tamu di tanah yang ia miliki. Publius menunjukkan keramataman yang luar biasa kepada mereka selama 3 hari. Ayah Publius sakit parah karena demam tinggi. Ketika Paulus mendengar berita ini, ia masuk ke kamar orang itu dan berdoa agar ia disembuhkan. Paulus menumpangkan tangannya ke atas ayah Publius yang sakit dan penyakit langsung hilang. Ia pun sembuh. Ketika orang-orang Malta mendengar tentang mukjizat ini, mereka membawa orang-orang sakit kepada Paulus. Paulus pun menyembuhkan semuanya. Publius menghormati Paulus dan rekan-rekannya serta memberi mereka semua yang mereka butuhkan saat mereka melanjutkan perjalanan ke Roma. Melalui kisah firman hari ini, ada 3 hal adik-adik yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hal buruk itu tidak selalu terjadi pada orang yang jahat, tetapi juga pada orang yang baik adik-adik. Nah, seperti kisah yang tadi udah kita lihat, hal buruk yang terjadi pada Paulus itu bukan berarti Tuhan marah kepada Paulus. Sama dengan kita adik-adik, hal buruk yang terjadi dalam hidup kita bukan berarti Tuhan marah kepada kita. Tetapi
hal buruk itu juga terjadi pada orang-orang yang baik juga. Yang kedua adalah Tuhan adalah penyembuh kita. Di dalam kisah tadi kita telah ditunjukkan berkali-kali adik-adik bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Kita bisa lihat adik-adik dari adanya penggambaran Yesus yang menyelamatkan kita dari ular yaitu iblis dan juga dari racun yang merupakan dosa dan kematian oleh darah Yesus Kristus. Yang ketiga, Tuhan adalah penyedia kita. Setelah semua yang Paulus alami, baik kapal karam, tuduhan palsu, hingga gigitan ular pun, Tuhan masih memberikan tempat bagi Paulus untuk beristirahat dan Tuhan menyediakan segala keperluannya untuk ia dapat pergi ke Roma. Nah, sama dengan kita adik-adik, Tuhan pun juga menyiapkan segala kebutuhan kita melalui seseorang yang namanya Yesus Kristus. Wah, firman hari ini benar-benar menyentuh hati ya. Nah, sekarang ayo kita bikin craft yuk. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau bikin activity Bible Verse. Nah, adik-adik, kalian perlu siapin jar, kemudian buffalo, kemudian beberapa kertas lipat ya. Nah, step pertama adik-adik hiasi jarnya ini terlebih dahulu. Miss ini pakai buffalo warna putih. Kemudian Miss tulisi Bible Verse. Kemudian ini Miss juga hiasi pakai spidol. Miss bentuk star ya. Terus kemudian di dalamnya ini ada beberapa ayat. Ini ada ayat-ayat yang bisa menguatkan adik-adik ketika adik-adik lagi sedih dalam pergumulan. Nah, ini Miss bikin ayat pertama itu dari Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Kemudian Miss juga bikin dari Amsal 18 ayat 10. Ini juga ada Mazmur 91 ayat 4. Ini ada Mazmur 46 ayat 1 dan juga yang terakhir Miss pakai ayat Yesaya 41 ayat 10. Nah, nanti adik-adik tulis kata-katanya di sini. Kemudian adik-adik bisa lipat dan juga dimasukkan ke dalam jar-jarnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik bisa buka ayat-ayatnya ini. Nanti jangan lupa ya, tag di Instagramnya gsjskids.pnn. Miss tunggu, see you!